Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita akan membahas tentang fisika. Kali ini topik bahasan kita adalah tentang titik berat. Bersama saya, Dian Mufarida. Fenomena yang saya sajikan dalam video ini tentu bukan fenomena asing bagi kalian. Jika saya bertanya kepada kalian, bagaimana fenomena ini bisa terjadi? Saya yakin sebagian besar dari kalian akan menjawab karena keseimbangan. Betul, fenomena ini terjadi karena keseimbangan. Tahukah kalian konsep fisika apa yang berperan penting dalam keseimbangan? Penasaran? Mari kita bahas lebih dalam lagi. Konsep fisika yang berperan adalah pusat massa. Setiap benda dapat kita cari posisi rata-rata dari seluruh massa dengan menghitung bagaimana massa tersebar dalam suatu benda. Jika benda tegar itu kita kompres sehingga mengumpul pada satu bagian yang merupakan posisi rata-rata dari seluruh massanya, maka posisi rata-rata itu kita sebut sebagai pusat massa. Titik pusat massa merupakan titik keseimbangan dari suatu benda, karena pada titik pusat massa inilah gaya gravitasi bekerja. Kita bisa mencari titik pusat massa benda? Jawabannya adalah tentu bisa. Contoh, kali ini kita akan menentukan titik pusat massa pada sebuah sapu. Caranya, letakkan sapu secara mendatar seperti gambar ini di atas permukaan tangan kita dengan kedua telapak tangan kita seperti posisi pada gambar. Kemudian gerakkan secara perlahan kedua telapak tangan kita ke arah dalam sapu hingga menemukan satu titik di mana sapu tidak lagi bergerak naik turun ke kanan ke kiri, maka di titik itulah keseimbangan posisi titik keseimbangan sapu. Pertanyaan berikutnya, apakah kita manusia juga memiliki pusat massa? Tentu, kita memiliki titik pusat massa. Apabila kita berdiri dengan posisi seperti gambar, maka titik pusat massa kita berada di bagian tengah tubuh kita atau di pusat. Apabila kita merubah posisi kita, sehingga kedua tangan kita terangkat ke atas seperti gambar kedua, maka posisi titik massa kita akan mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan posisi titik pusat massa pada gambar yang pertama. Titik pusat massa tubuh kita akan berubah seiring perubahan pose tubuh kita. Perubahan posisi titik pusat massa ini banyak dimanfaatkan dalam dunia olahraga. Salah satunya, akan tetapi, jika posisi atlet lompat tinggi itu seperti pada gambar kedua, yaitu dia melompati penghalang dengan terlentang, maka posisi titik pusat massanya berada di bagian tubuhnya. Semakin tinggi lengkungan tubuhnya, maka posisi titik pusat massanya semakin di bawah tubuhnya. Dan hal ini memberikan keuntungan pada atlet lompat tinggi karena dia bisa melompat lebih maksimal di atas penghalang. Sebenarnya, untuk apa sih kita mencari pusat massa benda? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita amati video berikut. Simulasi yang pertama, gerobak ini berisikan batu bata, dia melewati rintangan dan berhasil melaluinya. Kemudian gerobak yang sama sekarang sedang mengangkut seikat jerami dengan menggunakan gerobak yang sama melewati rintangan yang sama. Kita lihat apakah juga berhasil. Dan ternyata gerobak ini terguling. Mengapa demikian? Pada kedua simulasi menggunakan gerobak yang sama,
dan melewati rintangan yang sama. Mengapa kondisinya menjadi berbeda? Hal ini disebabkan karena letak titik pusat massa antara sistem gerobak batu dengan sistem gerobak jerami memiliki perbedaan posisi. Pusat massa itu menentukan titik keseimbangan benda. Pusat massa merupakan pusat rotasi benda. Sistem benda botol yang kita susun seperti ini, dia bisa berada dalam kondisi seimbang karena pusat massanya dengan pusat massa botol dengan pusat massa kayu itu berada pada satu garis. Kita kembali membahas tentang sistem gerobak batu dan sistem gerobak jerami. Mengapa sistem gerobak jerami menjadi terjatuh, berputar ketika melewati rintangan yang sama dengan sistem gerobak batu? Jawabannya adalah karena sistem pusat massa gerobak jerami berada lebih tinggi dibandingkan sistem pusat massa gerobak batu. Hal ini menyebabkan jerami menjadi tidak seimbang dan berotasi atau berputar ke arah kanan. Lalu bagaimana kita mencari pusat massa bagi benda-benda yang bentuknya teratur? Untuk mencari pusat massa ya benda-benda yang bentuknya teratur dapat kita cari dengan menentukan perpotongan diagonal benda tersebut. Contoh, kali ini kita menentukan pusat massa dari persegi panjang. Maka cari titik perpotongan persegi panjang, perpotongan diagonal persegi panjang, maka disitulah letak titik beratnya. Begitu juga ketika kita ingin mencari titik berat lingkaran, maka kita cari juga perpotongan diagonalnya. Lalu bagaimana kalau kita ingin mencari titik berat benda yang tidak teratur seperti pada bagian tengah, maka dapat kita cari dengan menggantung benda yang bentuknya tidak teratur pada beberapa bagian atau beberapa titik dari benda tersebut. Kita lobangi satu titik, kemudian kita gantung dengan benang maksud saya, kemudian kita tarik benangnya ke bawah, kita garis searah benang tersebut, kemudian kita pindah ke posisi titik yang lain, kita lakukan dengan hal yang sama berulang kali, maka akan kita peroleh perpotongan titik dari garis-garis tadi, dan disitulah titik berat benda berada. Jika kita berbicara tentang posisi titik berat, maka kita bisa bicara tentang titik koordinat. Posisi titik berat benda pada sumbu X atau absisnya dapat kita cari dengan menarik garis dari posisi titik berat ke arah sumbu X. Kemudian ordinat untuk sumbu Y dapat kita peroleh dengan cara menarik garis dari posisi pusat massa ke arah sumbu Y, ke arah tingginya. Lalu bagaimana kalau bendanya ada 2 atau 3 bahkan lebih kita susun secara bersamaan? Apakah posisi titik beratnya sama dengan posisi salah satu dari benda tersebut? Belum tentu. Karena posisi sistem akan merupakan penjumlahan dari posisi masing-masingnya. Kita amati bagaimana apabila 2 buah benda kita susun secara bersamaan, di manakah letak titik beratnya? Benda ke-1 berbentuk persegi panjang. Koordinat titik beratnya adalah X1, Y1. Benda kedua berbentuk bujur sangkar, kita letakkan di atas benda ke-1. Posisi titik beratnya adalah X2, Y2. Lalu bagaimana dengan posisi titik berat sistemnya? Kita cari dengan cara X sama dengan A1X1 plus A2X2 per A1 plus A2.
Y-nya sama dengan A1Y1 plus A2Y2 per A1 plus A2. Itu kalau dua benda. Bagaimana kalau lebih sampai benda ke N? Maka X-nya akan menjadi A1 X1 plus A2 X2 plus dan seterusnya sampai plus A ke N XN per A1 plus A2 plus dan seterusnya sampai plus A ke N. Y-nya dapat kita cari dengan A1Y1 plus A2Y2 plus dan seterusnya sampai plus AN-YN per A1 plus A2 plus dan seterusnya sampai plus AN. Dengan catatan A1 atau adalah luas daerah ke-1, A2 luas daerah ke-2, AN luas daerah ke N. X1 titik tengah absis bidang ke-1, X2 titik tengah absis bidang ke-2, XN titik tengah absis bidang ke-N. Maaf, ini keliru, salah ketik ya, harusnya bukan ketiga tapi ke N. Y1 titik tengah ordinat bidang ke-1, Y2 titik tengah ordinat bidang ke-2, YN titik tengah ordinat bidang ke N. Mohon maaf, ini juga salah ketik, bukan ketiga tetapi ke N. Lalu bagaimana kalau benda berupa batang yang kita susun tinggal merubah yang tadinya A menjadi L. L adalah panjang garis atau panjang batang yang kita susun. Jadi apabila ada beberapa benda batang kita susun menjadi satu sistem, maka koordinat titik beratnya X sama dengan L1 X1 plus L2 X2 plus dan seterusnya sampai plus IN XN per L1 plus L2 plus dan seterusnya sampai plus L3 L ke N. Mohon maaf, ini keliru lagi ya, L ke N. Y sama dengan L1 Y1 plus L2 Y2 plus dan seterusnya sampai plus LN YN per L1 plus L2 plus dan seterusnya sampai plus LN. Dengan catatan L1 panjang batang ke-1, L2 panjang batang ke-2, L3 LN panjang batang ke N. X1, X2 sampai XN adalah absis titik berat garis ke-1, ke-2 sampai ke N. Y1, Y2 sampai YN adalah ordinat titik berat batang ke-1, 2 sampai yang ke N. Lalu bagaimana apabila benda berbentuk volume yang memiliki volume kita susun, maka kita tinggal mengganti L ini dengan V dengan cara yang sama. Baiklah anak-anak, sekarang kita sampai ke latihan soal. Pertama adalah soal ujian nasional tahun 2014. Disajikan gambar sebagai berikut. Letak koordinat titik berat benda homogen terhadap titik O pada gambar berikut adalah. Soal ini dapat kita selesaikan dengan dua cara. Pertama, kita bagi benda ini menjadi 3 bagian benda yang lebih kecil. Benda pertama adalah persegi panjang yang sebelah kiri. Benda kedua adalah bujur sangkar yang di bagian tengah. Benda ketiga adalah persegi panjang yang ada di sebelah kanan. Apakah boleh kita membaginya menjadi 5 benda misalkan? Boleh, tetapi langkah mengerjakan kita akan menjadi lebih panjang lagi. Baiklah, kita kupas satu-satu bendanya. Sekarang yang pertama adalah benda ke-1. Benda ke-1 adalah persegi panjang yang ada di sebelah kiri dengan ukuran 2 kali 8. Maka luas benda ke-1 atau A1 adalah panjang kali lebar
panjangnya 8 cm, lebarnya 2 cm, maka kita peroleh A1 bernilai 16 cm kuadrat. X1-nya adalah setengah dari lebarnya, sehingga X1-nya sama dengan setengah kali 2 sama dengan 1 cm. Y1-nya adalah setengah dari panjangnya, maka Y1 sama dengan setengah kali 8 sama dengan 4 cm. Jadi koordinat titik berat benda ke-1 adalah 1,4. Kita beralih ke benda kedua. Benda kedua berbentuk bujur sangkar dengan sisi 2 kali 2, sehingga A2-nya sama dengan 4 min 2 kali 2. A2-nya sama dengan 4 cm kuadrat. X2-nya sama dengan 2 ditambah setengah kali sisinya. Kenapa muncul angka 2 di depannya? Hal ini disebabkan karena bujur sangkar tidak bermula dari 0,0, tapi sisi sebelah kiri bujur sangkar itu bermula dari 2, sehingga harus kita tambahkan 2, karena pusat benda yang diminta diukur dari posisi 0,0. Sehingga X2-nya sama dengan 2 ditambah setengah kali 2 sama dengan 3 cm. Y2-nya sama dengan setengah kali sisinya. Kenapa tidak ditambah dengan 2 seperti X-nya? Karena posisi Y untuk benda kedua adalah bermula dari 0. Sehingga Y2-nya sama dengan setengah kali 2 sama dengan 1 cm. Koordinat titik berat benda kedua adalah 3,1. Kita beralih ke benda ketiga. Benda ketiga berbentuk persegi panjang sama dengan ukuran 2 kali 8. Sehingga luas benda ketiga adalah panjang kali lebarnya. Panjangnya adalah 8 cm, lebarnya adalah 6 min 4, sehingga luas benda ketiga adalah 16 cm kuadrat. Sekarang kita menentukan koordinat titik berat atau pusat massa benda ketiga. X3 sama dengan 4 plus setengah L. Kembali seperti benda kedua, kenapa sekarang X3 ditambah dengan 4? Karena letak benda ketiga X-nya adalah pada posisi 4 untuk ujung sebelah kiri, bukan berawal dari 0. Maka X3-nya sama dengan 4 plus setengah kali 2 sama dengan 5 cm. Y3 sama dengan setengah dari panjangnya, yaitu setengah dari 8, sehingga Y3 bernilai 4 cm. Koordinat titik berat benda ketiga adalah 5,4. Lalu bagaimana jadinya jika kita menghitung koordinat pusat massa benda atau koordinat titik berat benda dengan sistem seperti pada gambar? Di dalam rumus, koordinat titik berat untuk X akan sama dengan X1 A1 plus X2 A2 plus X3 A3 per A1 plus A2 plus A3. A1 kita ganti dengan 16 cm, X1 kita ganti dengan 1 cm, A2 kita ganti dengan 4 cm, X3 3 cm, A3 kita ganti dengan 16 cm kuadrat, X3-nya kita ganti dengan 5 cm, seperti yang sudah kita hitung sebelumnya. Kita peroleh posisi titik beratnya adalah X sama dengan 3 cm. Dengan cara yang sama, kita akan mencari posisi titik berat untuk Y. Y sama dengan A1 Y1 plus A2 Y2 plus A3 Y3 per A1 plus A2 plus A3. A1 kita ganti dengan 16 cm kuadrat, Y1 kita ganti dengan 4 cm, A2 kita ganti dengan 4 cm kuadrat,
Y2-nya adalah 1 cm. A3 kita ganti dengan 16 cm kuadrat dan Y3-nya kita ganti dengan 4 cm. Sehingga Y-nya kita peroleh bernilai 32/3 atau 11/3. Jadi 11/3 kita tulis dalam bentuk pecahan campuran menjadi 32/3. Sehingga koordinat titik berat gabungan pada sistem adalah 3,32/3. Benda pada gambar ini kita bagi menjadi dua benda. Benda pertama berbentuk persegi panjang yang diarsir seluruhnya dengan ukuran 6 kali 8. Benda kedua adalah persegi panjang tanpa arsiran. Benda kedua ini sebenarnya tidak ada, sehingga nanti dalam perhitungan untuk luasnya akan bernilai negatif. Baik, kita kupas dulu benda pertama. Benda pertama adalah persegi panjang seluruh arsiran ditambah persegi panjang seluruh arsiran. Saya maksud seluruh arsiran ini berarti bagian yang putih ini kita arsir juga untuk benda pertama. Jadi benda pertama adalah persegi panjang dengan ukuran 8 kali 6. Sehingga A1 sama dengan 6 kali 8 sama dengan 48 cm kuadrat. X1 sama dengan setengah kali 6, X1 sama dengan 3 cm. Y1 sama dengan setengah kali 8, sehingga Y1 sama dengan 4 cm. Jadi, posisi titik berat benda ke-1 adalah 3,4. Kemudian kita ke benda kedua, yaitu persegi panjang di bagian tengah yang tanpa arsiran. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa benda kedua ini sebenarnya tidak ada. Kemudian kita menentukan luas benda kedua. Benda kedua memiliki panjang 8-2, memiliki lebar 4-2. Sehingga A2 sama dengan 6 kali 2 sama dengan 12 cm kuadrat. X2 sama dengan 2 plus setengah dari 4-2. Kenapa ada 2 di depan? Bahasannya, cara memahaminya sama dengan cara ke-1. Sehingga X2 sama dengan 3 cm. Y2 sama dengan 2 plus setengah kali 8-2. Sehingga Y2-nya sama dengan 5 cm. Koordinat benda kedua, koordinat titik berat benda kedua adalah 3,5. Lalu bagaimana dengan titik berat gabungannya? Titik berat gabungannya untuk X sama dengan X1A1 plus X2A2 per A1 plus A2. Kita ganti X1 dengan 3, A1 dengan 48, X2 dengan 3, dan A2 dengan 12. Tetapi ingat, benda kedua seperti yang sudah kita bahas tadi, benda kedua sebenarnya tidak ada karena di situ lubang. Maka untuk A2-nya dalam perhitungan kita masukkan bernilai negatif. Sehingga X-nya sama dengan 3 cm. X0-nya posisi titik berat gabungan untuk X adalah 3 cm. Kemudian titik berat untuk Y-nya adalah sama dengan Y1A1 plus Y2A2 per A1 plus A2. Kita ganti Y1 dengan 4 cm, A1 dengan 48 cm kuadrat, maaf, kemudian Y2
kita ganti dengan 5 cm, A2 kita ganti dengan 48 cm. Kembali lagi seperti tadi, karena A2 adalah bendanya tidak ada karena lubang, maka dalam perhitungan A2 kita masukkan bernilai negatif. Sehingga Y0 kita peroleh bernilai 11/3 atau sama dengan 32/3. Sehingga letak titik berat gabungan benda seperti pada gambar adalah 3,32/3. Tentu kita peroleh nilai yang sama dengan cara yang pertama. Contoh soal kedua. Dua buah bidang homogen, persegi panjang dan segitiga kita susun seperti pada gambar. Dari gambar di bawah, letak titik berat bidang homogen yang diarsir terhadap sumbu X adalah, jadi letak titik berat yang diminta hanya terhadap sumbu X. Kalau titik berat itu diukur terhadap sumbu X, maka kita akan memperoleh nilai Y-nya. Kita pecah benda ini menjadi dua bagian. Benda pertama adalah persegi panjang dengan ukuran 6 x 3. Benda kedua adalah segitiga dengan panjang alas sebesar 3 cm dan tingginya juga 3 cm. Apakah boleh kita membagi benda ini menjadi 3 bagian? Boleh. Tetapi sekali lagi langkah mengerjakan kita juga akan menjadi lebih panjang. Baik, kita sepakati, kita bagi benda ini menjadi dua benda yang lebih kecil. Benda pertama adalah persegi panjang dengan ukuran 6 x 3 atau 3 x 6, sehingga A1 sama dengan 18 cm kuadrat. A2 untuk segitiga sama dengan setengah kali 3 kali 3. Sehingga A2-nya sama dengan 4,5 cm kuadrat. Y1 adalah setengah dari lebarnya, yaitu setengah dari 3 sama dengan 1,5 cm. Kenapa X1 tidak dihitung? Karena soal menghendaki koordinat titik berat benda ditinjau dari sumbu X. Maka kita hanya perlu menghitung Y-nya. Kemudian Y2 sama dengan 3 cm ditambah sepertiga dari tinggi segitiga. Kenapa ada angka 3 yang saya beri warna merah ini? Karena segitiga alasnya tidak berada di sumbu X atau tidak bermula dari 0, tetapi segitiganya bagian alasnya berangkatnya dari posisi 3. Kenapa kok plus sepertiga kali tingginya? Karena segitiga itu kalau kita hitung titik beratnya itu berada di sepertiga dari tingginya. Bagaimana caranya? Dapat kalian lakukan dengan cara menggantung segitiga di beberapa titik, maka akan diperoleh perpotongannya ada di sepertiga dari tingginya. Sehingga Y2-nya akan sama dengan 3 cm ditambah setengah kali 6 min 3, maka Y2-nya sama dengan 4 cm. Dengan demikian, Y0-nya akan sama dengan A1 Y1 plus A2 Y2 per A1 plus A2. A1 kita ganti dengan 18, Y1 kita ganti dengan 1,5, A2 kita ganti dengan 4,5, Y2 kita ganti dengan 4. Sehingga kita peroleh Y0-nya bernilai 2 cm. Apa artinya? Artinya titik pusat berat gabungan antara persegi panjang dan segitiga yang kita susun seperti gambar, itu pusat masanya berada 2 cm di atas sumbu X. Baik anak-anak, selesai pembahasan kita untuk titik berat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat buat kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.